Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di praktikum jaringan komputer. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas modul 7, yaitu tentang routing OSPF. Pertama-tama kita buat topologi seperti berikut ini ya. Di sini terdapat 6 router, kemudian terdapat 4 switch, kemudian 4 PC. Nah, di sini juga sudah tersedia masing-masing networknya yang sebelumnya telah dihitung menggunakan perhitungan subnetting VLSM. Oke. Nah, di sini juga terdapat 4 gedung, yaitu ada gedung DC, gedung IoT, gedung rektorat, kemudian gedung TT. Oke, selanjutnya kita melakukan konfigurasi IP terlebih dahulu. Kita konfigurasi di router 0. Kita masuk CLI untuk konfigurasi IP-nya. No enable konfigurasi terminal. Nah, kita masuk ke interface 0/0 untuk menghubungkan router 0 ke gedung DC. Oke, IP add 11.22.0.1, subnet masknya 255.255.255.0. No shutdown. Exit. Kemudian kita masuk ke interface 1/0 untuk menghubungkan router 0 dengan router 2. IP address 11.11.11.1, subnet masknya 255.255.255.252. No shutdown. Oke, router 0 sudah, kemudian lanjut ke router 1. Masuk ke CLI, no. Enable konfigurasi terminal. Kita masuk ke interface 1/0 untuk menghubungkan router 1 dengan gedung IoT. IP address 11.22.1.1, subnet masknya 255.255.255.0. No shutdown. Exit. Oke, kemudian masuk ke interface 0/0 untuk menghubungkan router 1 dengan router 2. IP address 11.11.11.5. Nah, subnet masknya 255.255.255.252. No shutdown. Oke, router 1 sudah, dan lanjut ke router 2. No enable konfigurasi terminal, dan masuk ke interface 1/0 untuk menghubungkan router 2 dengan router 0. IP address 11.11.11.2, subnet masknya 255.255.255.252. No shutdown. Exit. Dan masuk ke fast ethernet 0/0 untuk menghubungkan router 2 dengan router 1. IP address 11.11.11.6,
subnet masknya 255.255.255.252. No shutdown, exit, kemudian masuk ke interface 6/0 untuk menghubungkan router 2 dengan router 3. Oke, dan IP add 11.11.11.11.9, subnet masknya 255.255.255.252. No shutdown, exit. Oke, router 2 sudah, kemudian masuk ke router 3, CLI. No, enable konfigurasi terminal. Kita masuk ke interface 1/0 untuk menghubungkan router 3 dengan router 4. IP address 11.11.11.13, subnet masknya 255.255.255.252. No shutdown, exit, kemudian masuk ke interface 0/0 untuk menghubungkan router 3 dengan router 5. IP address 11.11.11.17, subnet masknya 255.255.255.252. No shutdown, exit. Oke, kemudian selanjutnya masuk ke interface 6/0 untuk menghubungkan router 3 dengan router 2. Oke, IP add 11.11.11.10, subnet masknya 255.255.255.252. No shutdown. Oke, router 3 sudah, kemudian masuk ke router 4. No, enable konfigurasi terminal. Kita masuk ke interface 0/0 untuk menghubungkan router 4 ke gedung rektorat. Oke, IP address 11.22.2.1, subnet masknya 255.255.255.0. No shutdown. Oke, exit, kemudian kita masuk ke interface 1/0 untuk menghubungkan router 4 dengan router 3. Oke, IP add 11.11.11.14, subnet masknya 255.255.255.252. No shutdown. Oke, sudah, router 4 sudah, kemudian masuk ke router 5, masuk ke CLI. No, enable konfigurasi terminal. Kemudian kita masuk ke interface 1/0 untuk menghubungkan router 5 dengan gedung TT. Oke, IP address 11.22.3.1, subnet masknya 255.255.255.0. Oke, no shutdown dan exit. Nah, kemudian kita masuk ke interface
0/0 untuk menghubungkan router 5 dengan router 3. Oke, IP add 11.11.11.18. Subnet masnya 255.255.255.252. Kemudian no shutdown. Oke, konfigurasi IP di router sudah, kemudian kita konfigurasi IP di masing-masing PC. Masuk ke PC 0, kemudian desktop, kemudian IP konfigurasi, dan pilih static, kemudian masukkan IP address-nya. Nah, di sini IP address-nya 11.22.0.254. Nah, subnet masnya berarti 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya berarti IP dari router 0, berarti 11.22.0.1. Oke, sudah. Kemudian ke PC 1, desktop, IP konfigurasi, pilih static, IP address-nya 11.22.1, ini titik 254, subnet masnya 255.255.255.0, dan default gateway-nya berarti IP address router 1, berarti 11.22.1.1. Oke, PC 1 sudah, kemudian ke PC 2, masuk ke desktop, IP konfigurasi, kemudian pilih static, kemudian IP address-nya 11.22.2.254, subnet masnya 255.255.255.0. Default gateway-nya IP dari router 4, yaitu 11.22.2.1. Oke, sudah. Kemudian masuk ke PC 3, desktop, IP konfigurasi, pilih static, kemudian IP address-nya 11.22.3.254, subnet masnya 255.255.255.0. Default gateway-nya 11.22.3.1. Nah, router 5 ini. Oke, sudah. Nah, untuk konfigurasi di masing-masing konfigurasi IP di masing-masing perangkat sudah. Kemudian selanjutnya kita melakukan konfigurasi OSPF-nya. Selanjutnya kita akan merouting OSPF. Itu kita menuju ke router 0, CLI. Nah, di sini ada codingannya yaitu router OSPF. Nah, proses ID-nya sebagai contoh kita ambil 1. Nah, sini codingannya network. Terus kita IP-nya itu menggunakan network ID yang awal. Ini kita sambungkan ke switch terlebih dahulu. 11.22.0 spasi, jangan lupa spasi. Dan di sini wildcard. Wildcard itu 255.255.255.255 dikurangi max pada prefix tersebut. Wildcard dari ini yaitu 0.0.0 dan spasi area spasi. Nah, area ini karena di sini sebagai contoh kita menggunakan area 1. Sama kita sambungkan ke router 2. Network plus 11.0
yaitu 3. 0.0.0.0.3 menggunakan area 1. Itu kita exit. Langsung menuju ke router 1. Sama router OSPF. Ini kita sebagai contoh ambil 1. Ini network. Kita sambungkan ke switch terlebih dahulu. 2.1.0 spasi wildcard 0.255 area 1. Enter. Kita sambungkan ke router 2 network 11.11.4 wildcardnya yaitu 0.0.0 area 1. Itu kita exit. Kita menuju ke router 2. Masih sama router OSPF 1. Kita sambungkan ke router 0 terlebih dahulu. Spasi 0.0 area 1. Kita sambungkan ke router 1. Nah, untuk di sini kita abaikan saja ya. Kita enter aja. Karena ini adalah proses persambungan OSPF. Kita masukkan ke router 1. Wildcardnya. Oke. Terus kita sambungkan ke router 3. 11. Nah, masih sama, kita klik enter aja. Network 8 wildcard. Nah, di sini areanya kita menggunakan 0 karena disebut area backbone. Untuk sambungan antara router 2 dan router 3, tengah dan tengah, kita menggunakan areanya 0. Jadi kita exit. Kita menuju ke router 3. Oke. Terus sama router OSPF ID-nya 1. Kita masukkan network, kita sambungkan ke router 2 terlebih dahulu, yaitu 11.8 wildcardnya itu 0.3 menggunakan area 0. Kita sambungkan ke router 4 11. Kita bagikan saja, kita enter. Network 11.11.12 wildcardnya 0. Kita menggunakan area sebagai contoh area 2. Karena di sini yang tadi di sini area 1, yang di sini area 2. Itu kita kesambungan ke router 5. 16 ada 2. Itu kita enter. Kita menuju ke router 4.
sama router OSPF proses IP 1. Kita hubungkan ke switch terlebih dahulu. Switch ini itu network 11.2.0, wildcardnya yaitu 0.5, dan area di area 2. Kita enter network, kita samakan ke router 3, 11.11.12, wildcardnya yaitu 3, area 2. Exit. Kita menuju ke router 5. Kita hubungkan ke switch terlebih dahulu. Ini OSPF 1 network 11.2.0, wildcardnya yaitu 0.0.0.55, area 2. Network kita sambungkan ke router 3, 11, 16, 0, wildcard ya, area 2. Oke, kalau kita sudah menghubungkan dengan routing OSPF, kita cek di router 0. Nah, di sini kita show IP route. Apakah sudah terhubung OSPF-nya? Dan ternyata sudah. O itu OSPF dan IA itu inter area. Sudah terhubung. Untuk mengetes ping dan tracer, kita menuju ke PC 0. Kita akan tes ping ke PC 0 ke PC 2. Kita buka command prompt. Kita tracer 11, sorry, salah, 22, 4. Maka jadi oke, tracer komplit. Kita coba ping 11, 2, 4. Dan ping dan tracer pun berhasil. Kita coba ke PC 1 ke PC 3. Tracer 11, 254. Oke, berhasil. Kita tes pingnya coba. Dan tes tracer dan ping akhirnya berhasil. Mungkin segitu aja dari routing OSPF. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata saat menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.